Lian dan anak buahnya berhasil menangkap orang suruhan Galang dan menyerahkan ke polisi agar Galang ini semakin dihukum dan semakin lama di penjara. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, disclaimer dulu ya teman-teman, kalau sinetron ini pada episode malam ini nggak akan tayang karena ada sepak bola AFF U23. Tapi gak apa-apa, Mimin bakal bahas terus untuk teman-teman semua. Dan yang pasti ini bakalan seru juga. Yap, memang gak bisa dipungkiri, Galang ini tuh bisa benar-benar mengontrol. Jadi pada episode besok kita akhirnya melihat kembali Galang yang muncul. Dan balik lagi ke pembicaraan awal, Galang yang bisa mengontrol ini meskipun dari balik jeruji besi, ini benar-benar gila sih teman-teman. Nanti kita bakal diperlihatkan dibantu oleh sana sini, yang mana akhirnya bikin kita pun juga semua kayak, ya elah, pantasan dibantu ya, dan pantasan seperti ini gitu loh. Dan Galang tuh emang benar-benar nyebelin. Kusno, Zora, Hilda, dan lainnya tuh benar-benar berada dalam pihaknya Galang untuk bisa berusaha gimana caranya menghancurkan Aksa dari dalam. Jadi yang paling berbahayanya nih, Galang bayar orang-orangnya Lian Bagaskara untuk memasukkan lagi racun untuk Aksa dan keluarga. Seperti apa yang dilakukan kepada Sasa yang palsu, teman-teman. Nah, ini kan cukup bikin takut juga, tapi kayaknya sih untuk sampai ke sana mungkin bakal ketahuan juga. Tapi balik lagi, kenapa Mimin ngebahas ini? Karena Galang tuh memang senekat itu, bahkan sama sekali nggak mikirin lagi. Pokoknya apapun yang terpenting bisa merusak rumah tangga Aksa dan Amira bakal Galang lakukan. Dan ini pun juga benar-benar di luar nalar maksudnya teman-teman. Dan ini capek banget lah ngeliatnya, muter-muter lagi kita lihat ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita yang terpenting Aksa dan Amira serta Lian Bagaskara tahu mesti ngapain. Karena ya ini yang paling penting. Kalau mereka hanya berdiam diri saja, nggak berbuat apa-apa, ya ujung-ujungnya pun juga bakal tersiksa juga kan, keganggu juga. Jadi ya mending akhirnya do something aja dan melakukan sesuatu. Yap, akhirnya kalian pun juga berhasil menangkap orang suruhan dari si Galang ini. Tujuannya udah jelas, supaya Galang pun juga bisa benar-benar semakin mendekam di penjara. Sebetulnya ini dari judul ini tuh bakal melebar kemana-mana ya teman-teman. Nanti bakal langsung ke pengadilannya Galang, ini dan itu dan lain sebagainya macamnya. Cuman karena ini berfokus dulu untuk penangkapan, akhirnya Lian pun juga langsung menyerahkan orang tersebut ke pihak kepolisian. Dan pada akhirnya surat, pokoknya semua bukti-bukti yang Aksa dapat, Amira dapat dari episode-episode kemarin, episode besok malam, nanti bakal langsung diserahkan kepada pihak kepolisian supaya Galangnya pun benar-benar berada di penjara sedalam itu. Maksudnya di penjara untuk cukup waktu yang lama. Karena seperti yang dijelaskan oleh sang pengacara, semakin banyak bukti yang ada, maka Galang ini bakal didakwa dengan pasal yang berlapis. Mungkin kayak kita tuh ngerasa kayak, aduh kayaknya Galang bakal keluar deh, bakal ini deh. Mungkin kita selalu ada perasaan seperti itu ya. Ya memang sih kita dan bahkan ini pun juga merasa seperti itu teman-teman. Tapi mau bagaimanapun juga, kalian gak akan membiarkan Galang ini sampai keluar penjara. Ingat ya, musuh Galang tuh sekarang banyak. Bukan cuma Aksa, ada Damar, Lian, bahkan Bastian juga. Sehingga ini bakalan bikin Galang semakin sulit untuk menghancurkan keluarga Aksara Rahardian dan juga Amira. Kenapa demikian? Karena begini. Ketika mendapati kalau Aksa dan Amira tinggal di rumahnya Lian Bagaskara, ini bikin Galang pun juga sulit untuk menembus ketatnya pertahanan rumah dari Lian Bagaskara. Tapi di sana Galang bakal mencoba untuk membayar salah satu anak buahnya Lian untuk meracuni lagi seperti yang disebutkan di awal. Karena ya Galang tuh memang selicik itu teman-teman. Cuman kayaknya bakal susah, apalagi rumah Lian tuh penuh dengan kamera dan sangat lengkap, sehingga ini bakal gampang banget ketahuannya. Dan ini pun juga cukup bikin Galang pun ketar-ketir. Mau nyuruh Hilda bodoh, Reno gak bisa diandelin, Zora pun juga cuma bisa ngomel-ngomel gak jelas, apalagi Kusno paling yang bisa diandelin teman-teman. Tapi balik lagi, sangat susah. Dan kalaupun anggap aja Lian gak berhasil menjaga Aksa dan juga Amira, masih ada Bastian Rahardian. Jadi ini cukup unik ya. Bastian Rahardian nih agak gengsi gimana gitu teman-teman. Setiap ketemu
dengan Lian Bagaskara, apalagi saat tahu kalau Amira anak kandungnya dan tinggal di rumah Lian, Aksa, Amira serta cucu-cucunya, ditambah lagi plus kalau cucunya Aksa ini ternyata tidak, ibaratnya kembar dan tidak cacat, bikin Bastian pun juga cemburu nih. Jadi kayak apa ya, Bastian tuh kayak nggak terima kalau Lian tuh mengurus Aksa dan juga Amira. Bastian pengen Aksa sama Amira ya udah diurus sama gue aja, kurang lebih kayak gitu. Ini lucu teman-teman. Jadi adegannya tuh lebih ke berantem yang lucu aja, sama kayak seperti kita melihat di episode kemarin pada saat Aksa dan Amira mau asik-asik berdua tapi diganggu oleh Lian Bagaskara. Nah, kurang lebih kayak gitulah lucu-lucunya. Dan jujur ya, memang ini salah satu ciri khas dari sinetron KCM yang harus terus dilestarikan supaya kita bisa terus melihat adegan-adegan kocak, lucu, dan gak terlalu pusing bikin masalah yang ada. Ini pun juga bakal terus ada. Dan yang pasti Bastian pun juga merasa bakal terus menjaga Aksa dan Amira. Jadi itu aja udah bikin Galang susah kan buat ibaratnya membobol pertahanan Aksa dan juga Amira, sehingga Lian tembus, Bastian pun tembus, masih ada Damar nih. Anggap aja Bastian sama Lian gak mampu jaga Aksa dan juga Amira, masih ada Damar. Dan masih ada Zaki, Lana, dan lain sebagainya macam. Jadi bakal susah juga. Cuman memang harus lebih spesifik aja. Contoh seperti perhatiin anak buah Lian. Perhatiin juga Kusno, Zora, Hilda, Reno. Karena detail-detail kecil ini bakal menentukan siapa yang bakal ngeracunin, siapa yang bakal bikin rencana jahat, siapa yang ngelempar ledakan ini, ledakan itu, dan lain sebagainya macam. Itu benar-benar sangat spesifik. Sama seperti episode sebelumnya kan ada seseorang yang masuk ya, yang diduga itu adalah orang bayarannya Galang. Bukan diduga lagi, memang benar, tapi juga mungkin itu adalah perbuatan Kusno juga, atau mungkin bisa jadi Tommy. Jadi masih gamblang lah, apalagi Bella pun juga pasti punya rasa dendam kepada Bu Yuni karena Bu Yuni udah bongkar semua. Jadi Bella pun juga berpotensi untuk kembali bergabung dengan Galang, tapi mungkin masih butuh waktu aja, dan semoga sih enggak ya. Kalau Tommy asalkan ada duit jalan-jalan aja kalau dia mah. Sehingga ini pun juga patut untuk dicurigai dan diwaspadai. Makanya detail-detail kecil akan sangat dominan dan sangat berperan untuk melihat bagaimana respon dari Aksa dan juga Amira serta yang lain menangkap orang-orang suruhannya Galang. Karena Galang tuh pintar. Anggap aja begini, ketika menyuruh satu orang nih, terus ketangkep misalnya, gagal ya udah, nanti Galang bakal nyuruh orang lain. Jadi nggak akan beres-beres. Dan kalau menurut Mimin, ini tuh kayak seperti air yang mengalir, susah dibendung teman-teman jadinya. Karena kan kalau kayak gini, ya percuma dong Galang di penjara, ya nggak? Makanya harapannya sih Galang tuh benar-benar nggak dikasih alat komunikasi selama di penjara dan benar-benar dikunci. Karena kalau kayak gini jujur aja percuma. Nanti teman-teman pun juga pasti ngalamin kayak hal bosan. Ini si Galang kok udah di penjara masih ngeselin ya. Kalau di luar ya nggak apa-apa, wajar gitu karena orangnya ada di luar, nyuruh-nyuruh orang pun juga wajar. Tapi kalau di dalam penjara tuh wah ini aneh banget. Entahlah ya, apakah nanti mungkin Galang bakal ditemani penjahat baru, apakah Galang menemukan penjahat, teman penjahat selama di penjara dan lain sebagainya macamnya, kita nggak pernah tahu. Karena Galang ini terlalu aneh dan terlalu ajaib karena selalu punya orang untuk disuruh-suruh teman-teman, sehingga ini yang benar-benar dicurigai oleh semua orang. Tapi Galang pada akhirnya panik karena semua orang suruhannya berhasil ditangkap oleh Lian, yang pada akhirnya Lian pun juga benar-benar sengamuk itu dan melaporkan semuanya kepada pihak kepolisian. Dan di momen ini baru Galang gak berkutik karena dakwaannya semakin besar, dan justru Galang malah berpotensi untuk dihukum pergi untuk selama-lamanya dan menemui sang pencipta karena terlalu banyak kejahatan yang dilakukan. Makanya pinternya dari seorang pengacara, dari Damar, ini benar-benar pengen manfaatin semuanya supaya bikin Galang tuh bukan cuman bener-bener hancur, tapi berkeping-keping banget teman-teman. Karena tahu Galang ini begitu mengganggu, annoying sekali. Bahkan bukan cuma mengganggu tapi merusak. Ini tuh udah bener-bener gak bisa dibiarkan. Apalagi Amira Aksa kan punya PR lagi ya, harus mencari Sasa yang asli. Ini kan butuh waktu juga, sehingga mau gak mau, suka gak suka, harus benar-benar bisa fokus
bisa benar-benar menjaga semuanya supaya tujuan mereka berikutnya untuk mengambil Sasha yang asli ini bisa benar-benar terwujud. Semoga aja proses sidang dari Galang pun juga bisa cepat dan gak lagi tertunda-tunda, karena ini adalah waktunya Galang untuk benar-benar mendekam di jeruji besi. Apakah ini pertanda bakal tamat karena Galang bakal dihukum seumur hidup? Bisa jadi, tapi mungkin kayaknya bakal ada orang baru yang bakal menjadi karakter jahat. Entahlah, kita lihat aja bakal seperti apa. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.